datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Terima kasih Bu Elin. Jelas ya suaranya? Jelas Pak, sama-sama. Makasih. Terima kasih Bu Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disampaikan tadi bahwa kegiatan kita hari ini akan disampaikan oleh Pak Yahya MKom ya. Di sini saya bacakan dulu profilnya karena saking banyaknya ini saya harus baca ini ya. Jadi Pak Yahya ini aktivitas sehari-harinya adalah pengajar multimedia di SMK Negeri 1 Samarinda, juga staf ahli UPTD Tekom dan Infodik, juga kemudian di APKS beliau adalah Wakil Ketua APKS PGRI Provinsi Kalimantan Timur. Pendidikan S1 STIMIK Wicida Samarinda, S2 STIMIK RSA Jakarta, dan short course di Auckland University, New Zealand tahun 2017. Prestasinya juga cukup banyak, juara 1 guru prestasi tingkat provinsi 2015, kemudian juara 1 instruktur nasional keahlian ganda multimedia 2017, juara 1 pemilihan duta rumah belajar tahun 2018, dan finalis guru inovasi Kemendikbud tahun 2020. Jadi melihat dari profilnya tidak diragukan lagi bahwa materi kali ini akan luar biasa. Jadi kita berharap Bapak Ibu juga bisa menyambut dengan luar biasa juga sehingga nanti hasil pelatihan ini bisa tercapai. Ya, demikian Bapak Ibu. Kepada Pak Yahya saya persilakan untuk mulai. Pak Yahya. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita bisa mengikuti agenda kita, yaitu pelatihan pembuatan video pembelajaran yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Kalimantan Timur. Ini merupakan kegiatan yang kedua sejak kami dibentuk beberapa bulan yang lalu. Saya hormati Bapak Ketua PGRI yang diwakili oleh Sekretaris 1 Pak Ajrin, kemudian yang saya hormati perwakilan dari PT Erlangga, Penerbit Erlangga, Pak Ijra yang selalu mensupport kegiatan kami. Yang saya hormati Bapak Ketua PKS PGRI, Pak Abdul Rojak, dan teman-teman panitia serta Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua yang diwakili Sekretaris Pak Ajrin, pentingnya sebuah video pembelajaran. Jadi dengan Bapak Ibu membuat dan memiliki video pembelajaran, maka beberapa kendala waktu dan ruang bisa diatasi. Kita tidak perlu mengulang-ulang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi inti terkait dengan video pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kompetensi kita sebagai guru. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini bukan saja merupakan ranah profesional sebagai guru, tetapi juga masuk dalam ranah pedagogik. Nah, ketika itu masuk di ranah pedagogik, artinya setiap guru mata pelajaran apapun wajib menguasai TIK. Nah, dan saat ini juga banyak sekali organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang intinya meningkatkan kompetensi TIK Bapak, Ibu, guru semua. Salah satunya adalah APKS PGRI. Di tingkat nasional Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Hari ini pendaftaran terakhir, mungkin saya coba share linknya ke Bapak Ibu juga di live chat ya. Saya coba di live chat ini saya tuliskan, ketika nanti Bapak Ibu siapa tahu ada juga ingin mengikuti yang di nasional. Oke, mungkin saya share screen juga ya, mungkin supaya lebih jelas ya. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan peningkatan TIK
yang diadakan secara nasional oleh Siamio Siamolek. Linknya sudah saya share ke live chat sini ya. Hari ini terakhir itu mengambil dari konten-konten yang ada di internet ya, terutama kalau gambar, tapi kalau dari sesama video Bapak Ibu perlu berhati-hati karena YouTube ini ada hak cipta yang perlu juga dilindungi. Kalau hanya sekedar gambar sepertinya masih tidak begitu masalah ya. Kemudian audio juga harus diperhatikan, itu di YouTube juga agak tegas dalam hal pelanggaran hak cipta seperti itu ya. Dan langkah selanjutnya adalah teknik editing, bagaimana sentuhan-sentuhan editing dengan berbagai aplikasi yang tentunya setiap aplikasi memiliki keunggulan yang berbeda. Hari ini kita akan mencoba praktek dengan aplikasi yang sederhana dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat video pembelajaran, insya Allah dengan aplikasi yang hari ini akan kita praktekkan, akan dengan mudah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu bisa mulai men-search di internet ya, aplikasi yang akan kita praktekkan hari ini dengan OBS Studio Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik OBS Studio, downloadnya insya Allah nggak sampai 1 menit, nanti akan kita coba praktekkan aplikasi. Nah kemudian nanti di minggu depan nanti tentunya ada pengayaan lagi dengan model-model aplikasi lain yang tentunya setiap aplikasi memiliki keunggulan dan kerumitan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu tadi dijelaskan bahwa pemilihan materi harus sesuai dengan target audiens ya. Begitu juga peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam video tersebut. Ini sebagai contoh Bapak Ibu. Katakanlah ini materi untuk anak SD gitu ya, sekolah dasar. Kita akan menjelaskan tentang konsep dasar sebuah pencernaan. Mungkin ini mata pelajaran biologi katakanlah ya. Nah, sebelum masuk konsep sistem pencernaan, Bapak Ibu bisa membuat ilustrasi-ilustrasi yang disukai anak-anak. Anak-anak ini kebiasaannya suka film, kartun, suka Spiderman dan macam-macam. Ya, kita buka dengan gaya pendekatan anak-anak. Kira-kira anak-anak kalau ada Spiderman manjat seperti ini, dikasih minuman, ya dikasih pisang rebus, kira-kira apakah makanannya tertelan? Ya, ini kan jadi tanda tanya anak-anak ini. Ya. Dengan kondisi terbalik, terjungkir, dikasih minum, dikasih pisang, akhirnya anak-anak tertarik untuk melihat tayangan video lebih lanjut. Baru kita masuk ke konsep intinya tentang sistem pencernaan makanan. Kalau kita langsung to the point, biasanya anak-anak kurang begitu tertarik. Kalau kita kasih sesuatu dengan yang bikin anak-anak penasaran, ini akan membuat mereka lebih tune in ya, lebih fokus memperhatikan video tersebut. Nah, Bapak Ibu, di dalam tahapan membuat video ya ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Ya, praproduksi nanti meliputi bagaimana kita menciptakan ide, memilih media, kemudian nanti kita membuat konsepnya dalam bentuk sinopsis, kemudian dituangkan dalam naskah. Kemudian di tahap produksi nanti kita melakukan setting pembuatan gambar. Kita mau rekamannya berada di indoor atau di outdoor, tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan di pasca produksi ini teknik editing. Jadi permainan mengedit, memotong, menginsert gambar, menuliskan kalimat di dalam aplikasi ini masuk di pasca produksi. Ini langkah-langkah besarnya Bapak Ibu ya, mulai dari identifikasi sasaran, kita membuat sinopsis, treatment, naskah video pembelajaran itu sendiri. Nah, identifikasi program Bapak Ibu bisa mengadopsi formulir seperti ini ya. Programnya apa ya, pembelajaran untuk anak SD atau SMA atau SMK, indikatornya apa. Tentunya Bapak Ibu bisa lihat ini di silabus, di kurikulum yang ada masing-masing ya, ditulis bagian-bagian yang ini ya. Dan Bapak Ibu bisa membuat sinopsisnya, juga bisa membuat treatmentnya, yaitu langkah urutan cerita juga Bapak Ibu bisa buat ya. Tetapi Bapak Ibu langsung ke naskah juga tidak masalah ya. Biasanya kita langsung pada naskah ini, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang sudah profesional, kadang-kadang itu juga dilewati ya. Kalau kita udah terbiasa dengan membuat pembelajaran,
biasanya langkah ini juga dilewati. Tetapi Bapak Ibu di dalam sebuah tim untuk membuat video pembelajaran, naskah ini wajib, karena itu dikerjakan banyak orang biasanya, supaya kameramennya paham, supaya bagian editingnya paham, pemerannya paham, perlu dibuat naskah. Tapi kalau kita buat sendiri, mulai dari awal sampai akhir, ya kadang ini dilewatin sih nggak apa-apa. Idealnya memang harus dibuat. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengadopsi form naskah seperti ini. Biasanya untuk lomba-lomba video pembelajaran juga diminta untuk menyertakan naskahnya. Ini bisa diadopsi, contohnya seperti ini. Ya. Judulnya Buah Naga, pokok materinya apa itu Buah Naga, asal Buah Naga dan seterusnya ya. Durasi sekian, siapa penulisnya. Nah, di dalam naskah itu juga Bapak Ibu sudah tergambar. Nanti muncul apa? Di pembuka ini muncul musik, musiknya apa, misalnya Rumah Belajar dan seterusnya, atau yang lainnya. Kemudian ada judul beranimasi, ini tidak ditulis. Kemudian nanti ada, yang ketiga ada ditampilkan visualisasi Buah Naga. Kemudian nanti ada narator bersuara. Nah, narator ini biasanya suaranya ada di layar, cuma orangnya tidak nampak Bapak Ibu, ini namanya narator atau narasi. Nah, berbeda dengan kalau nanti suaranya ada dan orangnya ada, berarti menggunakan istilahnya itu direction. Direction itu orangnya langsung bicara dan ada suaranya. Kalau yang ini, narator, orangnya berada di belakang layar. Hanya berisi visualisasi seperti ini. Peta benua Amerika dan Indonesia. Ada tulisan ini. Ada narasi ini. Dan seterusnya ini Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu bisa diadopsi nanti apa itu namanya itu format bentuk naskah. Terkadang beberapa model dari naskah juga ada yang kolomnya lebih panjang seperti ini juga boleh ya. Yang simpel seperti tadi juga bisa. Nah, kemudian pada saat proses produksi, ini adalah proses produksi Bapak Ibu di dalam ruangan. Di dalam ruangan perlu peralatan-peralatan khusus. Kalau Bapak Ibu dibuat di rumah dari sekolah, ya saya rasa cukup sederhana. Cukup dengan kain hijau yang terang seperti ini, dengan handphone atau smartphone ya, Bapak Ibu ditambahkan clip on. Usahakan menggunakan cahaya alami yang datangnya dari jendela, yang datangnya dari pintu rumah atau sekolah. Nah, ini akan lebih bagus dari kalau kita menggunakan cahaya lampu rumah biasa, ya apalagi timbulnya dari atas, wajah kita ketutupan jilbab, wajah kita nanti akan redup sebelah, ini kurang bagus. Kecuali memang betul-betul menggunakan lampu studio yang harganya juga lumayan ya. Jika itu tidak ada, Bapak Ibu menggunakan lampu alami dengan pencahayaan luar jendela atau pintu. Nah, di dalam pengambilan gambar Bapak Ibu ada beberapa hal yang juga yang Bapak Ibu perhatikan. Ada 3 aspek yang Bapak Ibu harus perhatikan. Aspek yang pertama adalah sudut pandang. Sudut pandang dari mana kameranya mau berada, kamera mau di atas, lurus atau di bawah, itu sudut pandang Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah bidang pengambilan gambar. Mau dibidik di area tertentu saja, telinga saja atau mata saja atau seluruh badan, itu teknik pengambilan gambar ya di bidangnya ya, luasnya, size-nya dari frame-nya, frame size-nya itu berapa, ini perlu juga harus perhatikan. Dan yang ketiga adalah gerakan kamera Bapak Ibu. Kameranya mau bergerak ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah, maju mundur, ini juga ada aturan-aturan yang harus kita ketahui sebagai seorang sinematografer atau seorang yang membuat video, walaupun video tersebut sangat sederhana ya. Nah, ini ada beberapa contoh teknik sudut pandang yang bisa kita adopsi. Back view ini pandangan dari atas, Bapak Ibu gunakan drone. Sekarang drone juga sudah relatif harganya, ada yang di bawah 1 juta, yang di atas 10 juta juga ada. Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ini untuk tujuan tertentu ya. Mungkin video kita mau diawali dengan gedung sekolah, bisa ya. Kemudian Bapak Ibu juga menggunakan teknik yang agak rendah, high angle. High angle ini Bapak Ibu nggak perlu menggunakan alat seperti drone tadi, cukup dengan tongsis yang kita miliki,
atau Bapak Ibu bisa manjat objek yang lebih tinggi, itu bisa digunakan untuk untuk tujuan ini ya, high angle. Dan yang biasa kalau kita membuat video untuk membidik objek yang tinggi, Bapak Ibu bisa dengan cara low angle, sedikit jongkok, ya, sedikit jongkok, atau lebih rendah lagi yang disebut dengan frog itu nanti ya. Kalau yang biasa kita gunakan untuk video pembelajaran, Bapak Ibu pilih yang lurus ini aja ya, lurus kamera dengan kita. Nah, kalau untuk yang efek-efek yang dari atas dari bawah ini biasanya untuk tujuan tertentu, Bapak Ibu. Yang dari atas itu kesannya objek itu menjadi kecil, merasa terancam, merasa dikerdilkan. Nah, berbalik juga dengan yang fog angel tadi ya. Yang kita mengambil itu sambil jongkok, bahkan kita sambil bersimpuh di tanah itu ya. Ini untuk menimbulkan kesan bahwa objek yang akan dibidik itu memiliki super power ya, memiliki sesuatu yang dominan ya. Seperti ini ya. Seperti ya raksasa gitu ya, yang dia punya kekuatan lebih. Ini hanya untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu. Ketika itu Bapak perlu gunakan ya, silakan digunakan. Kemudian hal yang penting juga Bapak Ibu, area bidang yang ingin dibidik ini di dalam dunia videografi ada memiliki bagian-bagian dan istilah-istilah yang bisa kita gunakan, dan istilah-istilah tersebut ini biasanya muncul di dalam naskah ya. Katakanlah ini extreme close up, ini melihat bagian detail dari sebuah objek, misalnya wajahnya saja, telinganya, wajahnya sedang berkaca-kaca, bagaimana gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa gunakan itu. Bisa juga yang agak kecil sedikit, very close up, sudah satu wajah penuh kelihatan. Kemudian agak gede lagi, beli close up, sudah sampai ke lehernya. Kemudian yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk foto, pas foto ini close up, bagian dada ke atas. Dan medium close up ini juga bisa kita gunakan untuk video pembelajaran. Yang ini yang berikutnya yang medium shot, mulai dari bagian pusar ke atas, ini juga lebih bagus karena nanti gesture gerakan tangan Bapak Ibu kelihatan. Karena gesture tubuh, gerakan tangan ini bisa memberikan tekanan ya, bisa memberikan penguatan dari pesan yang hendak disampaikan. Jadi tentunya harus nampak, jangan sampai tenggelam membuat video pembelajaran tapi tenggelam ke leher ke atas, jangan ya. Nah, lebih bagus yang medium shot ini. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk presenter-presenter ya, untuk reportase ya. Kemudian Bapak Ibu, extreme long shot ini biasanya kalau kita hanya melihat pemandangan saja, tidak peduli di sana ada siapa, yang penting pemandangannya bagus. Ini biasanya juga digunakan untuk tujuan tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana teknik menggerakkan kamera. Nah, teknik menggerakkan kamera ini juga ada aturannya Bapak Ibu ya. Ada zooming, ada panning, ada titling, dan ada dolly atau tracking serta crane dan drone Bapak Ibu. Kita coba kupas satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, ini zooming ini Bapak Ibu, teknik menggerakkan kamera, tapi di sini kameranya sebetulnya tidak bergerak Bapak Ibu. Hanya lensanya saja yang diputar-putar, sehingga dia bisa jauh dan dekat. Ya. Kalau kita menggunakan kamera profesional atau semi profesional, kalau kita menggunakan kamera handphone, Bapak Ibu tidak recommended menggunakan teknik zooming ini. Ya, hasilnya akan pecah. Ya, mendingan kita menggunakan teknik yang lain ya. Kita mendekat ke objek. Kemudian teknik menggerakkan kamera juga Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah panning, pan left dan pan right. Bagaimana menggerakkan kamera ke kiri dan ke kanan dari sudut yang sama. Ya, dari sudut yang sama ini Bapak Ibu bisa menggunakan tripod, dan tripod itu secara pelan-pelan digeser ke kiri dan ke kanan ya. Seperti itu. Jika objek yang dibidik luas ya, tidak mencakup semua, memang itu perlu. Dan titling ini menggerakkan kamera
ke atas dan ke bawah dengan sumbu yang sama. Misalnya Bapak Ibu bikin video profil sekolah ya atau pembelajaran terkait dengan PPKN, upacara bendera, nanti misalnya di shooting benderanya mulai dari bawah ke atas, diikuti terus gerakan bendera dengan Indonesia Raya. Bapak Ibu bisa menggunakan teknik ini sampai di puncaknya bendera berkibar. Bisa menggunakan teknik yang ini dalam gerakannya. Tentunya gerakannya harus halus ya, di dalam tripod supaya tidak goyang-goyang. Nah, tadi yang saya katakan Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan objek lebih dekat, Bapak Ibu kan bisa tetap diam di tempat dengan cara memutar lensa, itu kalau menggunakan kamera semi profesional atau kamera profesional. Tapi kalau dengan handphone yang zoom in zoom out tidak rekomendasi untuk dilakukan, tapi Bapak Ibu menggunakan teknik yang ini, dolly on, dolly in. Jadi ini orangnya yang maju dan mundur. Kita maju mundur mendekati objek supaya kelihatan lebih detail. Ini rekomendasinya menggunakan ini. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan alat tambahan seperti gimbal atau stabilizer sehingga pergerakannya itu stabil. Nah, teknik yang lain Bapak Ibu adalah crab right dan crab left. Ini hampir sama tujuannya dengan pen tadi, pen right dan pen left ya. Kalau pen tadi di sumbunya sama, menoleh kiri ke kanan. Tapi kalau yang ini membidik area kiri ke kanan, tetapi pada sumbu yang berbeda. Kameranya yang bergerak. Kameranya bergerak ke kiri, kameranya bergerak ke kanan. Ini ya. Kemudian, oke, itu tadi 3 aspek yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Bisa kita ingat kembali tadi, sudut pandang kameranya harus diperhatikan, kemudian bidang area yang dibidik juga harus diperhatikan, juga pergerakan kamera. Kita sekarang masuk ke tata cahaya. Ini juga penting, tadi sudah saya singgung ya. Tentunya kalau kita berada di studio yang sesungguhnya, Bapak Ibu akan temukan lampu-lampu studio seperti ini ya, sehingga menghasilkan gambar yang bagus. Nah, untuk skala pribadi, skala rumah tangga, atau skala ya sekolah, ini masih termasuk hal yang mewah Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu tadi rekomendasinya menggunakan cahaya alami. Nah, ketika kita terpaksa menggunakan pencahayaan buatan, maka harus diperhatikan adalah 3 ini, key light, fill light, dan backlight. Jadi lampu utama sebagai sorot depan yang paling terang, kemudian lampu pengisi background, dan lampu belakang. 3 lampu ini harus dikombinasikan di dalam studio ketika kita terpaksa menggunakan ini ya. Nah, ini biasanya digunakan di studio siaran ya. Tapi sebetulnya di masa era pandemi seperti saat ini, seharusnya sekolah sudah memikirkan infrastruktur ini ya. Infrastruktur ini harusnya sudah diadopsi di sekolah-sekolah dengan kondisi pandemi ini. Sementara saya lihat masih banyak sekolah-sekolah yang membangun infrastruktur, membuat renovasi gedung, membuat gedung baru, sementara gedungnya tidak digunakan karena pandemi ini. Mungkin ini juga perlu dipikirkan adalah infrastruktur studio untuk kegiatan pembelajaran daring seperti ini, mulai dipikirkan di sekolah ya. Nah, kilat atau apa itu, cahaya utama ini memang lebih terang ya, posisinya di depan. Ini agak saya percepat saja nanya, karena kita langsung akan praktek ya. Begitu juga backlight. Yang pada intinya ketiga komposisi cahaya ini harus diatur sedemikian rupa sehingga terang dan tidak nampak bayangan atau background di belakang kita yang mengganggu. Tapi sekali lagi bahwa cahaya alam ini lebih bagus ya dari cahaya ciptaan-ciptaan yang kita buat. Dengan cahaya alam kita tidak perlu menambah biaya apapun. Yang penting kita menentukan mengkondisikan ruangan kita. Nah, setelah hal itu terpenuhi Bapak Ibu, pencahayaan sudah oke ya, dan lain-lain sudah oke, maka kita lakukan pasca produksi. Ya, tadi sudah di shooting segala macam.
Dan di pasca produksi ini terkait dengan mengedit gambar, Bapak Ibu harus menyiapkan asetnya, Bapak Ibu harus menyiapkan opening title-nya, ya, aset presentasinya juga harus diperhatikan, ya, aset visualnya, rekamannya juga harus diperhatikan, ya. Gunakan alat perekam yang bagus, ya, ketika kita berada di dalam area terbuka, biasanya ada gangguan suara, itu yang harus diperhatikan. Dan juga Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan juga terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi, ya. Setiap aplikasi memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di dalam pemilihan aset juga Bapak Ibu, terutama ini gambar-gambar, ya, tentu Bapak Ibu perlu gambar-gambar dengan format khusus, gambar-gambar PNG yang hilang background-nya, ya. Bapak Ibu bisa cari itu di internet atau menghilangkan sendiri juga bisa, ya. Kemudian aset 3 dimensi yang jika perlu, ya silakan, ya. Kemudian juga fitur-fitur transisi juga Bapak Ibu harap digunakan sesuai dengan kebutuhan, ya. Jangan sampai transisinya itu berlebihan sehingga malah mengganggu, ya. Karena ya Bapak Ibu, ya, mengajar adalah seni tertinggi guru untuk membangkitkan sukacita dalam ekspresi, ya, dan kreatif pengetahuan, itu kata Albert Einstein.